bintang tamu dan saksi mata live pada malam ini. Dari sebuah kasus yang saat ini lagi marak ya. Kenalin dulu. Oke, tadi udah dikenalin sebenarnya, udah kenalin diri, cuman ulang lagi ya. Oh iya. Karena nggak rekam. Udah rekam ya. Ya amatir lah ya. Oke, nama gua Ardi. Dah. Yang tadi yang pertama nggak sependek itu. Sekolah. Nama gua Ardi. Moto ya. Di minus ya kan, moto hidup semangat aja lah. Semangat. Moto hidup gua be brave, take risk, nothing can substitute experience. Itu udah dari Ceritanya nggak tahu itu dari mana ya. Aduh. Dan maksud dan tujuan saudara Gak ada. datang ke sini. Gak ada. Minum kopi. Minum kopi dari kejauhan ngeliat ada lampu-lampu ya kan. Kayaknya seru nih. Gua kudu nimbrung ya kan. Iya, wajib. Kalau ada lampu, Siap. asal ada lampu nih belum kayak laron ya, kayak laron. Bener laron. Untung nggak ada ember pakai air. Nyemplung. Kan tadi kita udah sempat ngebahas tentang masalah hubungan asmara nih. Iya. Dan Sempat kita tanyakan, cuma terputus kita hubungannya. tanyakan terputus hubungan koneksi karena kurang bagus. Tidak terkonek. Tidak terkonek. Hubungan koneksinya terputus karena tidak terkonek. Makanya Ini terputus. melatih konsentrasi berbicara. Jadi kebetulan saudara Ardi yang hadir sebagai saksi mata ini, dia baru menjalankan pernikahan dengan khidmat selama 10 tahun. Wah, luar biasa, 10 tahun. Jadi 10 tahun. maksudnya gue nikah lagi ya? Itu gimana sih Andi? Sudah menjalankan Oh, sudah pernikahan menjalankan. secara khidmat dengan Kira 10 tahun. disuruh nikah lagi. Oh enggak. Tidak di sini. Pilihan. Tidak ada unsur paksaan. Paksaan. Itu datangnya dengan sukarela. Iya, Betul. Nah, di usia berarti pernikahan apa ya? Ini pernikahan Kita sepakat tadi apa? Tadi kita sepakat asbes. Pernikahan asbes. Iya. Jadi ada perunggu ya kan, perunggu Itu 25. 15. Perunggu 15, perak 25. pasnya berapa? Nggak bisa diskon dikit. Di toko sebelah nggak segitu kok. Nggak bisa kurang. Nah, di usia pernikahan yang nggak bisa dibilang muda ya, dilihat dari tampang aja misalnya, ya kan? Bisa jadi Bisa. tergantung siapa yang bilang. Masa kita melarang orang buat bilang muda. Tapi lama gitu, 10 tahun itu waktu Gimana perasaan saudara ketika waktu melihat kejadian Salah cara. Nggak ada, ini bukan kecelakaan. Oh, bukan. Jadi apa perasaan, gimana perasaan saudara Ardi ketika tiba-tiba saya saudara Ardi? Oh, saudara Ardi. Berarti saya tidak pada Anda. Gimana dan pertanyaan? Saudaranya Lutfi. Oh, iya. Atau saya berarti saya. Yang bener dan coba. Tantangan ini. Konsentrasi. Intimidasi berpihak ke pembawa acara. Siap. 10 tahun ya. Tanpa ada maksud membuli, coba diceritakan pengalaman selama 10 tahun berumah tangga. Sambil jongkok. Kita nggak bisa membuli. Tidak bermaksud membuli dan mengintimidasi ya. Sambil jongkok. Rokok di bulan. 10 tahun ya. 10 tahun sih. Lu consider itu prestasi nggak sih? Prestasi. Ya dibilang prestasi ya lu harus akui itu prestasi Ya, karena di zaman sekarang nggak banyak juga yang tanpa maksud merendahkan, tapi nggak banyak juga yang bisa bertahan selama 10 tahun itu. 10 tahun itu zaman sekarang udah mungkin banyak anggap itu udah lama banget gitu. 10 tahun itu 10 tahun yang lalu itu belum ada apa-apa. Ya 10 tahun itu sama dengan 10 tahun yang lalu itu belum ada apa-apa. sekarang pun nggak ada apa-apa sebenarnya ya cuma ya kita rayain aja ya kan. Kalau menurut gue ya 10 tahun lalu itu Ardi ini belum nikah. 10 tahun yang lalu. Sebelumnya ya, sebelum 10 tahun itu belum nikah.
setelah di hari itunya baru nikah. Setuju banget gue. Iya. Lama-lama kopi nggak panas lah. Tadinya papa pengen gue lempar gitu sebenarnya tadinya. Tapi enggak, itu sebuah prestasi atau enggak? Prestasi, dibilang prestasi, ya bagi gue pribadi sih prestasi ya. Karena 10 tahun itu bukan angka yang 9. kecil, dan dia bukan angka 11 Iya. gitu kan. 10 itu Salah bunda. Gue yakin nggak ada yang bener ya. Tapi emang ini podcast kita emang bukan untuk Tujuannya bukan didengar gitu kan. Kalau ada yang sampai nge-view tuh kayak nggak ada kerjaan, Ada yang salah di pikiran. dipertanyakan gitu kesehatan moralnya. 10 tahun udah pasti bukan angka yang kecil ya kan. Ya. Nah, banyak intrik, banyak masalah yang mungkin nggak perlu gue ceritain lah di sini lah ya. Namanya kehidupan berumah tangga yang jelek-jelek, cukup gue sama istri doang yang tahu. Loh, kenapa gitu? Bahkan anak gue pun nggak tahu, bokap nyokap gitu kan. Jadi ya memang gue nggak punya teman-teman juga, teman-teman nggak perlu tahu juga gitu kan. Kasian juga dong. Ya apa gitu? Ya Kasian. ya intinya 10 tahun bagi gua ya itu pencapaian sih ya. Pencapaian karena tidak banyak juga orang yang bisa mencapai itu gitu loh. Yang gimana daripada itu? Tapi ini rekor ya. Rekor dong. Jadi ini pernikahan paling lama selama paling lama yang gua jalanin. Udah pernikahan aja. Aku baru ini gitu. Enggak, maksudnya so far itu rekor ya nggak 10 tahun ya. Belum pernah dalam hidup dia ini. Bahaya kalau itu ya. Gak pernah gak Kalau udah pernah nggak pernah nikah dong. Belum pernah dalam hidup dia selama ini gitu. Kayak ini sebuah pencapaian yang patut dirayakan gitu. Iya. Tapi lu berhasil ya buat semua masalah rumah tangga itu benar-benar lu keep berdua sama istri lu sendiri. Pertanyaan orang single ya. Ya, maksudnya kan kayak misal pacaran gitu, Ah. sudah cerita ke temennya gitu. Enggak, Gua- berantem dipisahin. Gua nggak pernah melakukan itu di dalam kehidupan keributan di kehidupan Beribut rumah tangga. kehidupan rumah tangga ya. Tolong dibenerin nih kalau misalnya gue beribet. Jangan canggung. Kita udah canggung sama. Jangan ditambahin aja, udah cukup. Kita aja yang canggung. Gue nggak pernah ribet sama masalah rumah tangga, entah itu keuangan, entah itu gue berantem, entah itu ada yang namanya cowok kan Pihak ketiga. ngelihat cewek pihak ketiga lah atau apapun itu, I don't give a toot ya, mana itu kan bisa kan di Iya, ada tukang edit. Iya, Ngomong aja. di berbagai shit motherfucker podcast gitu kan. Kalau itu nggak Kalau itu justru kita nggak sensor. Semua yang tadi yang bersih kita sensor. Kita nggak sensor. Intinya mungkin pengendalian diri. masih banyak. Jadi Cinta tahun berapa itu lu masih inget John? Intinya gue gak pernah ribet sama hal kayak gitu. Gue jalanin, kalau ada masalah gue selesai sendiri. Ya kadang-kadang gue minta bantuan dia. Loh gimana sih? katanya sendiri. Gimana ya? Gimana sih? Aduh, ya intinya gitu lah. Masalah pasti ada. Gue coba selesai sendiri tanpa melibatkan orang lain. Tapi lu pernah bermasalah dengan Hidup gue sendiri. Iya. Sering. tanpa melibatkan Sama orang muka lain? gue itu bermasalah. Ya, saya tadi sempat nyebut ngelihat cewek lain gitu. Terus sempat ada permasalahan. Pastilah. Tapi Pasti. itu gue yang penasaran ya, kenapa Mau ya dia? Sama mau? enggak, kenapa pacar kita gitu, misalnya istri kita gitu, marah kalau kita ngeliat cewek lain gitu? Apa dia lebih senang kita ngeliat cowok lain? Sebenarnya tingkat marahnya beda sih. John. Jadi sebaiknya ngeliat cowok lain aja gitu maksudnya. Lu nggak ngerti? Iya benar. Kadang-kadang gue pintar juga gitu ya, bener ya. Tapi itu tingkat apa ya?
masing-masing beda-beda level ya. Ada yang sekedar nge-scroll ketemu foto Instagram gitu ya. Nah pas kita nge-scroll ngeliat pas lagi ada foto cewek di sebelah ada pasangan, ada yang marah. Itu marah. Ada yang Nah, coba lu sekali-sekali melihat foto cowok ya. Nah, dia bakal marah nggak? Nggak akan marah, dia jijik ya kan. Tapi kebetulan pasangan gue ini orang yang pandangannya agak sedikit liberal. Jadi dia Cewek boleh. akan cemburu, tetap akan cemburu sama cowok yang belok. Bukan belok sih, Geser. yang orientasinya sesama jenis itu tetap akan cemburu kalau guanya gimana sama dia gitu. Masa? Iya, sama kayak cewek, guanya gimana sama cewek, walaupun bercanda, levelnya ya nggak harusnya begitu gitu. Sama cemburunya, gitu. Bisa aja terjadi gitu kan. Jadi jangan dibilang kayak sebenarnya ya nggak semua cewek kebetulan bini gue pemikirannya liberal seperti itu ya, dia memandang kemungkinan itu akan terjadi kalau memang terjadi gitu. Jadi ibaratnya perusaknya itu bisa Cewek bisa cowok gitu, sama. Jadi berat ya. Emang kita nggak pernah bercanda ya, jadi kita serius. Sama, gue juga ketika gue bercanda gue serius. Itu yang Ketika bercanda gue paling nggak suka nih. Jadi gimana? oh udah, jadi paling nggak suka lirik. Dia masih gini. Gue ini ya, maksudnya pandangan setiap cewek kan mungkin beda-beda levelnya gitu kan. Iya. Mungkin ya kayak lo pertanyaan tadi, gimana sih cara bikin pasangan nggak cemburu kok bisa sih gitu. Mungkin ada sisi dewasanya istri beliau gitu kan. Jadi nggak segimana semuanya diributin gitu kan. PR lagi gila. Gue kalau ketemu orang yang berantem karena masalah sepele, itu rasanya kayak Nggak enak itu. aduh pasti hidup itu Sepele banget. sepele banget gitu kayak males banget gitu kayak hal kecil lo ributin. Tapi lu pernah berantem hebat? Berantem Hebat. Berarti pukul-pukulan gitu ya? Enggak, berantem sampai hebat. Sampai Berantem hebat ya itu gara-gara Ngeluarin bumbu. Di luar dari masalahnya apa ya, kita nggak bicara masalahnya apa, kecuali Bapak Adi mau mengutarakan masalahnya, ya kita nggak mau dengar. berantem. Mungkin pertanyaannya lu rubah aja. Berantem terhebatnya itu penyebabnya salah satunya gara-gara masalah apa sih gitu. Ya gue lebih ke, gue nggak sependapat sama lu. Oh, iya. Kita nggak cocok kayak jadi partner. Siap. Gue nggak sependapat sama dia. Ya maksud gue lebih ke berantem hebat itu bener-bener sama 10 tahun ini ya, kita nggak lihat masa pacaran nih, sama 10 tahun ini berantem hebat itu yang bener-bener teriak-teriak, bikin kayak gitu. Ada nggak sih kayak Teriak. gitu? Teriak-teriak sendiri aja masing-masing. Enak. Itu nggak berantem. Itu di depan yang lain. Khusus itu. Ada nggak momen itu? Iya, momen itu yang tadi yang gue sebutin sih. Ya gara-gara jealous. Tapi ada sampai kayak gitu. Iya ada, pasti ada. Cuma kan ya tadi yang gue bilang kalau gue berpikir secara logis, sementara partner atau pasangan gue itu berpikir menggunakan perasaan. Nah kalau udah masalah perasaan kan emang susah kan, ujung-ujungnya kalau peluk udah ditenang gitu kan, paling gitu doang kan. Perasaan baik-baik aja. Perasaan baik-baik aja. Dulu perasaan. Iya. Habis dilepas Iya, mana kan? lagi, peluk lagi. Iya makanya. Itu bayi apa pasangan? Jadi kenapa jealous bisa berantem man? Iya. Padahal yang biasanya berantem itu karena kurang jealous gitu. Kurang gitu. Menerimanya kurang jealous gitu. Menuntut mungkin. Itu kurang jelas. Kurang jelas, sorry. Aduh ya Allah. Lucu banget tapi Kalau ya Allah salah masuk ruangan gua. Kemarin udah Ada salah-salah.
sih, yang penting di YouTube aja kayak gini. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Yang membuat berantem heboh ya itu tadi gara-gara orang lain yang gak cewek gitu kan. Nah ya mungkin ada gini. Kalau di gua selama 10 tahun ada masa-masa dimana kita bosan, Jenuh ya. jenuh karena si pasangan ini over and over doing the same thing, sementara dia menuntut hal yang lain dan gue juga menuntut hal lain. Nah ketika dia menuntut hal yang lain tidak dipenuhi, dia ke sesuatu yang lain. Hal yang sama juga gue lakukan seperti itu misalnya kan. Nah cuma karena kita udah tahu nih jelek-jeleknya, nah sekarang dari 10 tahun ya udah kita lega semua. Oh kita udah tahu lu begitu, ya sudah. Berapa lama sampai akhirnya bisa? Oh ya udah. Proses penyesuaian. I can frankly speaking ya, apalagi untuk yang belum nikah ataupun yang baru menikah. I can frankly speaking di umur gua itu gua mencapai waktu 6 tahun waktu itu. Itu kata Frank. Berantem ya Frank. Kata Frank. Iya, Frank. Frank siapa? Frank itu dia itu temennya Jin. Oh. Jin. Maaf itu Biarin banget ke gue. bercanda 80-an, sorry. Tapi ngomong-ngomong soal Frank, Frank Co. Iya. Ini jewelry. tapi dia sering melakukan Frank itu sama dia. Lucu banget. Lo sejam, bercanda lu terlalu garing, jadi ketularan gitu. Ya Allah. Tapi kenapa di 6 tahun itu? Kenapa nggak di masa-masa fase awal? Have no idea. Emang itu proses sepanjang itu It's proses happen yang- like that. It's happen like that. Maksudnya Terjadi seperti itu. ketika Tiba-tiba gimana? itu hati dari yang tadi. Oh, iya. Hati dari it's happen like that. Ya apa ya aku ngomong? Kalau gua pribadi karena sudah gua jalankan, gua pertama kali nikah, gua kan kita kan ketika menikah kan selalu bilang bahwa gua terima lu apa adanya ya. Iya. Ya sudah. Berarti pas ijab lo gitu. Begitupun Saya terima apa adanya. bukan anak sekali nih. Apa adanya, ya udah. Nah itu yang gue lakukan sampai dengan yang tadi titik 6 tahun itu, nerima apa adanya, tapi ujung-ujungnya ke sesuatu yang berbeda, jenuh tadi itu. Gitu. Titik jenuh, kita ya udah punya ini ke hal yang lain, gitu. Padahal sebetulnya ternyata hal itu bisa Karena jenuh jadi jenuh. coba-coba main boy pakai laki apa gitu. Nah itu dia karena harusnya itu bisa dialihkan ke hal yang lain, seperti hobi gitu, seperti hobi. Kemudian kayak sekarang gua hobi goes, abis ini ngebahas goes kan. Boleh. Gua goes, gua punya hobi untuk batu cincin, jam, gitu lah pokoknya. Kejenuhan itu. Iya. Nah, hal yang lain juga dilakukan oleh istri gua. Kejenuhan itu dialihkan ke hal yang lain. Dia akhirnya hobi masak. Dia suka masak. Jadi ketika lo pulang dia masak. Dia masak. Terus masak sih, gitu kan? Maaf, apa lo masak? Oh iya masak gitu. Masak. Lucu banget ini pas banyak nonton. Jadi kita membuat bimbang yang mau menikah gitu. Katanya 10 tahun tuh ini ternyata setelah kita tonton jadi ragu gitu. Tapi nggak apa, itu misi dan visi kita gitu, supaya Orang ragu. orang berpikir gitu kan. Bukan berpikir ragu justru. Gue nikah apa enggak? Kalau orang ragu ya kita berhasil.